sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian kita, Indah Rencana-Mu Tuhan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang,
Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan dengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kepala gereja kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau pada hari ini kami boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat perpanjangan umur, buat segala berkat-berkat yang kami terima di sepanjang hari ini. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu atas kami. Tuhan, berbicaralah Engkau, biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan iman kami, supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, Saudaraku, saya mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita dalam kitab Keluaran Fatsal yang ke-14. Keluaran Fatsal yang ke-14 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Saya mengajak kita untuk membaca ayat ini. Baik juga ya, saudaraku yang ada di rumah, mari kita sama-sama membaca ayat ini dalam Keluaran Fatsal yang ke-14 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka kepada waktu mereka berkumpul, berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dari bacaan ini saya beri tema mengenal Tuhan lewat tantangan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan ayat ini mengisahkan satu peristiwa yang pernah terjadi pada zaman dulu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada waktu itu bangsa Israel sedang berada dalam perbudakan oleh Firaun. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa, saudaraku. Mereka diperintahkan untuk keluar dari Mesir oleh Musa atas perintah Tuhan. Namun, saudaraku sekalian, ada banyak tantangan, rintangan yang mereka hadapi ketika mereka hendak keluar dari Mesir. Berbicara tentang tantangan, saya percaya semua orang pernah menghadapi tantangan, pernah menghadapi masalah. Besar, kecil, tua, muda, orang kaya, orang miskin, orang berpangkat dan tidak berpangkat, semua orang pernah menghadapi tantangan. Atau mungkin di antara kita yang mendengarkan hari ini, ada di antara kita yang menghadapi itu. Ada yang menghadapi masalah, tantangan, mungkin pergumulan lainnya. Yang pasti selama kita masih hidup di dunia ini, tidak luput dari berbagai macam tantangan. Masalah bukan hanya sekedar dihadapi oleh orang yang bukan percaya Tuhan. Masalah semua orang menghadapi. Bahkan orang Kristen tidak sedikit menghadapi masalah. Bahkan Alkitab juga berkata, ikut Tuhan itu harus siap bayar harga, harus siap pikul salib. Nyanyian dulu berkata, meskipun aku susah, menderita dalam dunia, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Inilah pujian yang sangat bergema hingga sampai saat ini juga.
Yang artinya bahwa semua orang, bahkan orang percaya juga, menghadapi berbagai macam tantangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang menghadapi tantangan dalam hidupnya, maka akan ketahuan reaksinya. Bagaimana cara dia menghadapinya dalam menyelesaikan masalah ini. Ada orang yang sampai stres, ada orang yang sampai bunuh diri karena tidak mampu menyelesaikan masalah. Namun kita perlu pahami lewat kebenaran firman Tuhan ini bagaimana bangsa Israel bisa luput dari masalah ini. Dan bagaimana mereka bisa selamat dari masalah yang mereka hadapi ketika mereka keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, apapun bentuk dari masalah yang kita hadapi, dari persoalan yang kita hadapi, saya percaya Tuhan bisa mengubah masalah itu menjadi suatu berkat untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Tuhan bisa mengubah, membalikkan masalah yang kita hadapi, asal kita betul-betul datang kepada Tuhan. Hal yang perlu harus kita ketahui adalah tidak ada perkara kebetulan terjadi dalam hidup manusia. Tuhan pantau, Tuhan lihat, bahkan seringkali Tuhan izinkan itu atas seizin Tuhan. Jadi tidak pernah sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Bahkan tidak ada masalah tanpa seizin Tuhan. Semua itu atas seizin Tuhan. Dan apapun bentuknya, Tuhan bisa mengubah supaya kita bisa sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi kepada Ayub pada waktu Ayub dicobai oleh iblis? Tuhan izinkan untuk menguji kemurnian Ayub supaya dia adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Tuhan dan tidak mau digeser pengharapannya dari Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel menghadapi tantangan dalam hidupnya, supaya bangsa Israel mengerti hanya Tuhan yang mampu menolong dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi, bukan kekuatan kita, hanya Tuhan. Sebab itu kita harus datang kepada Tuhan. Harus datang, berseru, menjerit, panggil Tuhan. Seperti bangsa Israel, dia panggil Tuhan, maka Tuhan campur tangan dalam semua apa yang mereka hadapi. Saudaraku, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudaraku sekalian. Lewat tantangan, Tuhan bisa nyatakan kuasanya agar namanya dipermuliakan. Agar namanya dipermuliakan. Ayat yang keempat ini dikatakan, Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Nah, ayat ini berkata bahwa Aku mengeraskan hati Firaun. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebenarnya Tuhan gampang sekali melembutkan hati Firaun, sehingga bangsa Israel dengan mudah keluar dari Mesir. Tetapi kenapa dalam ayat ini dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun? Terkadang saudaraku, Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup manusia supaya kita mengetahui hanya Tuhanlah yang mampu menolong. Hanya Tuhanlah yang mampu memberi jalan keluar dalam setiap masalah yang dihadapi oleh setiap manusia. Supaya Tuhan dimuliakan. Tidak ada yang mampu menyelesaikan masalah kalau bukan campur tangan Tuhan di dalamnya. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, Dia pasti punya tujuan untuk menyatakan kemuliaannya. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia berdaulat, Dia berkuasa, Dia pegang kendali hidup kita ini.
Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Ada dalam kendali Tuhan. Sebab itu kita jangan takut, jangan khawatir terhadap apapun. Kalau kita cari Tuhan, maka Tuhan akan mengatur seluruhnya apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Dari semua peristiwa yang terjadi ini, di sini kita dapat melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang dahsyat. Tuhan menolong setiap bangsa Israel, dan Tuhan nyatakan mujizat demi mujizat terhadap umat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, melalui tantangan kita dapat mengenal Tuhan sebagai Allah yang berkuasa. Sebagai Allah yang berkuasa. Ayat yang ke-18 ini dikatakan bahwa orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, sebab itu masalah yang tidak mampu dihadapi merupakan sarana di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya. Sama halnya hari ini, ketika bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia sedang diperhadapkan kepada COVID-19. Virus corona yang menakutkan, menggentarkan dunia ini. Saudaraku, orang kaya pun juga banyak yang kena. Semua orang tanpa terkecuali. Ya. Yang kena itu, orang yang kena itu, saudara tahu, ya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya pasrah sama Tuhan, berserah kepada Tuhan. Hanya berserah, minta pertolongan Tuhan. Jadi di sini tidak diandalkan kalau kita punya kemampuan untuk berobat ke sana, lalu kita bisa sehat selamat. Bukan. Hanya Tuhan. Kesaksian daripada orang yang sembuh dari penyakit itu, semua itu, kesaksiannya itu hanya Tuhan yang tolong. Hanya Tuhan yang memampukan. Hanya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Saya sudah mendengar berbagai macam kesaksian dari teman-teman. Bahkan ada yang kena penyakit ya, corona itu. Itu mereka itu berdoa, dikuatkan oleh firman. Mereka menyembah, memuji Tuhan. Jadi lewat peristiwa ini, banyak orang mencari Tuhan. Banyak orang menjerit, panggil Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ya, lewat peristiwa ini. Karena tidak ada yang mampu tolong kecuali Tuhan. Dokter pun berkata, kami hanya berusaha, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Jadi dokter itu juga percaya hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan. Bukan kekuatan mereka. Jadi sebab itu supaya kita tahu lewat persoalan yang terjadi dalam hidup manusia, hanya Tuhanlah yang mampu menolong. Sebab itu datang pada Tuhan. Cari Tuhan. Cari kehendaknya. Tidak ada yang mampu menolong kita dalam kesulitan ini jika bukan Tuhan yang memberikan pertolongan dalam hidup kita. Hidup kita ini ada dalam kendali Tuhan, Bapak Ibu. Ada dalam tangannya. Sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan. Sebab Dia yang menjamin hidup kita. Ada seorang kakek menemukan seekor anak burung di ladangnya. Pada waktu dia menemukan anak burung yang sedang belajar terbang ini, lalu dia membawanya ke rumahnya, memperlihatkan kepada cucunya. Dia berkata kepada cucunya, cucuku, aku menemukan anak burung. Coba tebak, apakah anak burung ini hidup atau mati? Cucunya yang pintar itu, dia berpikir sejenak, kalau saya katakan bahwa anak burung itu hidup, itu ada dalam tangannya. Dengan mudah digenggam, diremas, mematikan anak burung itu, sehingga dia berkata, mati. Kalau saya katakan anak burung itu hidup, ya, atau saya katakan anak burung itu mati, dengan mudah dia melepaskan, sehingga dia berkata, hidup. Nah, artinya masalah hidup dan mati itu ada letak di tangan kakek. Dia berkata kepada kakeknya, hanya engkau yang tahu
Soal hidup dan mati anak burung itu hanya Engkau yang tahu. Sebab itu ada dalam kendalimu, ada dalam tanganmu. Engkau yang tahu hidup dan mati burung itu. Demikian juga hidup kita. Kita dalam kendali Tuhan. Hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, saudaraku sekalian. Dia berkuasa membelah laut Kolsum. Dia berkuasa memberi jalan keluar. Ketika tidak ada jalan, Tuhan buka jalan bagi bangsa Israel. Selanjutnya, saudaraku sekalian, melalui tantangan, Allah menginginkan agar kita selalu bersandar sepenuh kepada Tuhan. Bersandar sepenuh kepada Tuhan. Ayat yang ke-10 ini dikatakan, saudaraku sekalian, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ya, melalui tantangan, Allah ingin agar kita selalu berseru kepada Tuhan, bersandar sepenuh kepada Tuhan. Sehebat apapun kemampuan yang kita hadapi, hal itu tidak dapat menjamin bahwa kita mampu dalam menyelesaikan setiap masalah. Tuhan berkehendak dalam hidup kita. Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Jangan bersandar pada manusia. Cari Tuhan, bersandar sepenuh kepada Tuhan. Sebab Dia yang pegang kendali hidup kita. Selanjutnya, melalui persoalan, melalui tantangan, kita tahu hanya Tuhanlah yang dapat membuka jalan di saat tidak ada jalan. Hanya Tuhan yang mampu, yang bisa buka jalan, jalan keluar di saat tidak ada jalan. Ketika kita diperhadapkan kepada kesulitan, jalan buntu, ya Tuhan yang mampu tolong kita. Saat-saat ini kita sedang minta pertolongan Tuhan. Nah, disinilah kita sedang diuji kemurnian iman kita. Apalagi saat ini sedang lockdown, saudaraku sekalian. Ya, di sini sedang diuji kemurnian kita, sedang diuji, saudaraku sekalian. Tapi saya percaya, ketika kita sedang mencari Tuhan, disinilah kita tahu hanya Tuhanlah yang mampu memberi pertolongan saat tidak ada jalan. Tuhan buka jalan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, melalui persoalan agar kita selalu mempercayai Dia sebagai Allah yang berkuasa. Ayat yang ke-31 dikatakan dalam ayat ini, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah, lewat tantangan inilah, disinilah kita semakin percaya kuasa Tuhan. Semakin percaya, yaitu mujizat Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, biarlah lewat tantangan demi tantangan yang mungkin saat ini sedang terjadi, membuat kita semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menjerit panggil Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan membebaskan kita dari musibah yang menimpa dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa, namun sebelumnya kita angkat pujian kepada Tuhan. Dengan pujian kita, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama
menyanyikan pujian ini, lingkupiku dengan sayapmu, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sembah Kau ya Tuhan. Segala pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Bapa. Yesus, Kau Allah kami, Kau gunung batu kami Bapa. Segala pujian bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sembah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu, muliakanlah nama-Mu Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus saat ini. Kami tahu Engkau Allah kami, tempat perlindungan kami yang aman. Hanya di tangan-Mu kami aman, di tangan-Mu kami temukan pertolongan. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami rindu penjagaan-Mu selalu, perlindungan-Mu selalu. Dari setiap tantangan, masalah, musibah apapun yang menimpa setiap umat-Mu, kami berdoa Tuhan Yesus, tolong kami, bentengi kami, pagari dengan kuat kuasa Roh-Mu dari segala serangan-serangan virus, serangan sakit penyakit apapun Tuhan yang menimpa. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami tahu hanya daripada-Mu kami temukan pertolongan.
Hanya daripadamu kami temukan jalan keluar. Hanya daripadamu kami temukan tanda-tanda ajaib Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Kekuatan kami terbatas, uang kami terbatas, dan semua apa yang kami akan dapatkan dalam dunia ini tidak bisa menolong kami. Hanya Tuhan yang dapat menolong kami dari kesulitan, dari musibah, dari apapun yang menimpa Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan Yesus, kalau ada umat-Mu yang menghadapi tantangan ini, mungkin sakit, penyakit, apapun beban hidup lain yang mereka hadapi saat ini, kami berdoa Tuhan tolong mereka Yesus. Roh Kudus pagari kami bentengi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan segala pelanggaran kami. Pulihkan hidup kami senantiasa, buatlah roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, berapi-api dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berterima kasih. Dimuliakanlah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat ini turun atasmu, atas anak cucumu. Diberkatilah engkau di rumahmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaan. Tuhan mengangkat engkau kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Kiranya berkat ini menjadi bagianmu, dijauhkan daripadamu segala sakit penyakit, sehingga malapetaka tidak menimpa engkau. Kiranya turunlah anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan damai sejahtera, serta persekutuan Allah Roh Kudus turunlah memberkati, menyertai, memelihara, menjaga dan melindungi kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang. Maranatha untuk kali yang kedua. Dan yang percaya mari katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.